Web3 itu apa. Saya mulai dengan basics-nya dulu supaya teman-teman tidak panik saat misalnya sekarang kripto lagi turun, terus pasarnya kacau, orang pada wah, FUD, fear, uncertainty, and doubt gitu ya. Terus mereka, wah gimana nih, gimana? Jadi kita bahas dulu kenapa Web3, kenapa saya dan Metarupa dan banyak orang percaya bahwa Web3 itu adalah masa depan. Pada dasarnya Web3 itu decentralized. Artinya tidak ada satu organisasi yang kontrol data kita. Nah, selama ini kita di Web2. Jadi banyak service di Web2 itu gratis. Contohnya Facebook yang sekarang ganti nama jadi Meta. Mereka pun sadar bahwa ini masa depan ya. Saat kita menggunakan jasa mereka, sebenarnya tidak gratis. Yang kita jual, yang kita memberi bayar kepada mereka, itu adalah data kita. Dan mereka menjual data kita. Ya, ini dunia Web2 yang kita hidup sekarang. Jadi banyak jasa-jasa, services online itu kelihatannya gratis, tapi sebenarnya mereka mengumpul data kita. Mungkin saya nggak usah jelasin panjang lebar ya, tapi data itu sangat berharga buat perusahaan, bahkan pemerintah, tapi satu organisasi yang sentral itu sangat berharga. Di decentralized future ini, di Web3, data kita anonim. Kita tidak usah menyerahkan data pribadi kita. Selain itu, Web3 juga permissionless. Permissionless artinya begini, saya bisa berinteraksi dengan web tanpa izin dari orang lain atau dari organisasi lain. Coba kita balik lagi ke Facebook. Kalau saya misalnya posting sesuatu di Facebook, saya harus mengikuti dia punya syarat dan ketentuan, TOR, Terms of Reference, Terms of Conditions, bla bla bla. Dan saya harus mengikuti semua itu. Jadi kalau saya posting hal-hal tersebut mungkin akan diturunin. Walaupun misalnya tidak melanggar, tapi kapan mereka mau turunin, mereka bisa turunin. Intinya begitu. Di dunia Web3 tidak begitu. Itu permissionless. Saya tidak butuh izin siapapun. Apa yang saya catat di blockchain itu selama-lamanya tercatat di blockchain. Dan misalnya satu website atau satu perusahaan seperti OpenSea bisa ngesensor karya saya. Tapi kalau karya saya sudah tercatat di blockchain, saya bisa buka platform lain seperti LooksRare dan datanya akan muncul di sana. Jadi sebenarnya apa yang tercatat di blockchain itu selama-lamanya tidak bisa dihapus, tidak bisa diedit ya. Walaupun misalnya ada satu platform seperti OpenSea Marketplace bisa sensor karya saya, mereka tidak bisa menuruni karya saya kalau benar tercatat di blockchain. Itu poin berikut. Dan monetization. Tentunya ini sangat menarik buat orang yang cari royalties ya. Jadi selama ini kalau kita mau cari royalties, selalu ada pusat tengah. Atau kalau misalnya saya mau, kasarnya saya mau COD, itu selalu butuh escrow di tengah. Contohnya saya pesan sesuatu online, misalnya lewat Tokopedia. Tokopedia tahan dana saya dulu, bicara ke vendor, vendor melepaskan barangnya, saya terima dengan baik, baru Tokopedia melepaskan dana itu ke vendor ya, dia yang tadi saya bayar buat hal itu. Nah, di Web3 ini sekarang kita bisa melakukan ini tanpa pihak tengah, karena pihak tengahnya adalah blockchain itu sendiri, code, dan code tidak pernah bohong ya. Dan terakhir tentunya privacy yang tadi saya bilang itu sangat penting di Web3 ya, bisa fully anonim. Jadi ini sedikit teknis, tapi menurut saya cukup penting untuk dipahami pada level dasar ya, karena banyak orang tuh kalau dengar blockchain mereka tidak ngeh bahwa ini masa depan. Ini terkait dengan yang tadi saya bilang, selama ini NFT, Web2, sebelum NFT dan sebelum Metaverse, sebelum blockchain, Web2 punya satu masalah yang disebut di dunia computer science, namanya the Byzantine problem. The Byzantine problem itu pada dasarnya begini, di atas sini saya ada nomor 1. Ya, jadi kalian bisa lihat ada 1, 2, 3. Yang circle merah di tengah kita anggap aja itu kota Byzantine. Byzantine itu Konstantinopel ya. Udah ganti nama, 1000 tahun tidak dijajah. Dan nomor 1 ini Jenderal 1 kita bilang. Nomor 2 Jenderal 2 dan Jenderal 3. Masing-masing punya pasukan. Dan mereka mau serang nih kota Byzantine. Jadi Jenderal 1 bilang, oke, kita harus koordinasi. Dia kirim pesan ke Jenderal 2 dan ke Jenderal 3. Dan dia bilang, oke, besok siang kita akan serang, jam 12 siang, kita semua serang. Kalau kita semua serang, pasti kota ini akan jatuh. Kita bisa menguasainya. Nah, yang Jenderal 2 setuju. Dia bilang ke Jenderal 1, oke setuju. Jenderal 3 juga setuju. Tapi Jenderal 3 ke Jenderal 1 bilang, saya akan serang. Tapi ke Jenderal 2, setelah pikir-pikir, dia pikir, enggak deh, saya nggak akan serang. Nah, jadi ini masalah di dunia komputer, di mana komputer 1, Jenderal 1, Jenderal 2, Jenderal 3 tidak bisa saling percaya. Mereka tidak bisa saling percaya karena tidak ada escrow, tidak ada sistem yang ngecek apa yang mereka mengatakan itu benar apa tidak. Nah, jadi datanglah teknologi blockchain ya 2007-2008 yang memberi solusi untuk masalah ini. Jadi blockchain pada dasarnya adalah satu buku transaksi di mana pihak 1, 2, dan 3 semua bisa lihat semua transaksi yang tercatat di blockchain. Jadi kalau kita pikir soal institusi sekarang, misalnya di BCA,
Saya tidak bisa lihat rekening dari misalnya Live Academy. Live Academy pun tidak bisa lihat transaksi di rekening pribadi saya. Satu-satunya yang bisa lihat data itu adalah BCA. Misalnya kalau kita berdua di BCA. Nah, kalau di blockchain, kebalik. Semua bisa lihat transaksi itu, tapi semua anonim. Jadi identitas kita terlindungi karena anonim. Tapi semua transaksi kelihatan. Jadi sangat susah untuk korupsi, sangat susah untuk membohong di blockchain karena semua transaksi itu kelihatan gitu. Jadi ini solusi pada dasarnya blockchain memberikan solusi kepada Byzantine problem ini. Dan ini belum pernah ada di dunia Web2, di dunia internet yang kami kenal sampai hari ini belum pernah ada sampai adanya blockchain. Oke, cukup sampai situ aja. Jadi, kalau semua transaksi kelihatan, semua pembukuan kelihatan, ini artinya apa? Decentralization. Dasarnya adalah power to the people. Jadi, kita membalikin kuasa kepada masyarakat. Makanya tuh anak-anak zaman sekarang senang banget dengan adanya NFT, dengan adanya crypto. Mereka bisa bertransaksi, beraktivitas, saling interaksi tanpa izin siapapun, dan semua transparan. Ya, generasi saya ke bawah, mereka tuh sangat, dari yang saya paham ya, kalau saya bahas dengan banyak anak-anak di generasi saya tuh ke bawah, kita suka yang jelas, transparan, yang apa adanya gitu ya. Kita nggak suka yang fake, kita nggak suka yang plastik. Jadi makanya mungkin sekarang blockchain lagi naik-naiknya ya, walaupun pasar lagi merah sekarang, tapi menurut saya blockchain di sini untuk stay. Begitu juga dengan Web3 dan NFT ini. Nah, jadi saat kita bahas decentralization, itu sebenarnya apapun yang memberikan kuasa kepada people, power to the people, ke masyarakat, itu adalah decentralization. Dan itu intinya dari sebuah blockchain, blockchain manapun, karena ada banyak blockchain, kripto manapun, intinya adalah untuk memberi kuasa balik kepada back to the people. Oke, jadi kita discuss dulu nih part 1, karena saya ada 3 part di presentasi ini, jadi tadi baru saja part 1, sedikit cepat tapi saya harap masuk akal. Tapi saya mau bicara dulu supaya kita mungkin bisa diskusi dikit ya, mungkin ada pertanyaan, nggak apa-apa, soalnya yang nanti saya mau sharing lebih dalam lagi. So before we go deeper, ini udah ada pertanyaan yang lumayan dalam nih dari Nafila nih, Ruan. What's your take on the drop of crypto that is happening this week, Ruan? Is it the worst since crypto being popular, or is it just regular ups and down? Ya, saya bukan price prediction ya, dan jelas ini bukan not financial advice, tapi banyak hal yang terjadi di dunia. Saya di crypto dari 2015, jadi saya udah lihat banyak turun naiknya kripto. Yes, do your own research, tapi menurut saya banyak orang lagi takut karena ya ada beberapa hal kejadian di dunia yang buat saya tanda-tanda bahwa bear market akan datang. Tapi bear market itu di semua pasar ya. Jadi semua pasar ada. Itu bagus buat satu market karena kita nggak bisa naik aja terus, harus ada correction juga ya. Tapi makanya kita adakan course ini supaya kita tidak fokus ke kriptonya, tapi kita fokus ke utility-nya. Karena space ini tetap akan ada dan orang tetap akan berkarya dan kerja di sini gitu ya. Jadi yes, saya diamond hand juga Peter Chuk. Jadi saya tahan semua ini saya, nggak usah panik karena ya saya udah dari 2017 tahan NFT. Jadi ya diamond hand, mungkin Herastu tanya diamond hand itu kalau pasar lagi turun kita nggak jual NFT kita tahan. Atau pasar lagi naik, misalnya saya untung ratusan ribu saya masih tahan. Itu diamond hand. Kalau kita jual cepat di dunia NFT namanya paper hands. Jadi diamond batu yang paling keras ya. Jadi diamond hands tuh kayak tahan aset kita tahan gitu. Oke. Bukan tahan banting, tapi tahan Bukan. Ya tahan banting pasar. Tapi pasar. ya tahan aset gitu. So, anyone else for this part? Part yang pertama ini masih ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak, mungkin Ruan akan lanjut ya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja. Nah, jadi sekarang masuklah NFTs dan Metaverse. Dengan adanya blockchain, awalnya kita mulai dengan fungible tokens, yaitu seperti Bitcoin bisa dipecahkan. Misalnya saya punya 1 Bitcoin, saya mau pecahkan jadi 0,1 itu bisa ya. Tapi terus satu hari ada yang kepikiran bagaimana kalau aset kriptonya kita tidak bisa pecahkan. Karena di dunia nyata pun begitu, non-fungible token. Ya, contohnya seperti sertifikat tanah. Sertifikat tanah kalau saya sobek setengah, itu nilainya nggak turun setengah, tapi jadi 0. Kalau emas, saya potong setengah, nilainya setengah-setengah kan. Tapi sertifikat nggak begitu. Begitupun dengan seni. Kalau saya misalnya mau bagi kepemilikan dari sertifikat tanah itu, atau saya mau bagi tanah itu menjadi 2,
Saya harus menciptakan sertifikat tanah yang baru, yang menyatakan bahwa separuhnya milik A, separuhnya milik B. Tapi aset itu unik, dan aset itu tidak ada nilai jelas, kecuali itu ditentukan oleh pasar atau oleh seller. Nah, itu non-fungible token, NFTs yang kita sebut ya. Dengan adanya ini, lahirlah Metaverse. Kenapa Metaverse? Orang tanya, apa sih Metaverse itu sebenarnya? Metaverse itu kayak orang bertanya, apa itu internet? Internet itu banyak hal. Metaverse buat saya adalah internet Web3, di mana aset-asetnya dimiliki oleh masyarakat. Kebanyakan. Bukan satu perusahaan, bukan satu entity, tapi oleh masyarakat. Itu buat saya Metaverse, di mana asetnya decentralized, bukan centralized. Jadi di Metaverse, 3 hal ini yang saya lihat ya, paling penting di NFTs juga. Yang pertama, community. Karena di satu dunia decentralized, di mana kita tidak bisa komplain ke satu perusahaan, misalnya kalau ada masalah dengan pembelian kami tadi dari Tokopedia, kita tinggal telepon Tokopedia, bilang, hey ini bermasalah nih, nggak ada barangnya rusak atau kurang apa gitu, kita bisa telepon. Decentralized nggak ada, karena banyak mungkin masih anonim atau tidak ada janji apapun ya. Jadi community itu sangat penting. Community jujur, community yang sehat tuh saling membantu gitu ya. Tidak toxic, tidak membuat takut tapi saling membangun. Kedua, utility. Orang kalau beli NFT itu mereka sering lihat utility-nya apa. Jadi utility itu bisa balik ke dunia nyata, bisa ke Web2, bisa lari ke game, misalnya mereka mau menciptakan game, bisa crowdfunding, bisa menjadi sebuah brand, bisa dapat merchandise eksklusif, bisa staking, bisa untuk financial utility juga. Jadi kalau kita beli NFT-nya, bisa menjadi satu membership token, kayak kita menjadi member dari satu gym, tapi mungkin kita jadi member dari satu financial group, atau dari sebuah art group, dari sebuah investor group, atau dari ya bebas grupnya apa aja. Dan terakhir ada juga appearance. Appearance itu ya buat saya sangat penting di NFT, tapi nggak selalu penting karena NFT termahal bukan yang tercantik ya. Tapi karena community dan utility, buat saya ini urutan apa yang penting di NFT dan di Metaverse. Kalau kita lihat NFT yang pertama, banyak orang anggap pertama, sebenarnya bukan yang pertama, tapi banyak orang anggap CryptoPunk ini yang pertama. Mereka disebut the oldest NFT project, dan ini diciptakan oleh Larva Labs, dan waktu mulai project ini free mint ya. Jadi mereka mulai dengan sebuah ide, dan bahkan ini sedikit outdated ya, floor price-nya udah berubah. Tapi bahkan kalau kita lihat token mereka di OpenSea, ini sebelum adanya token ERC-721. ERC-721 adalah token NFT. Itu yang menyatakan bahwa sesuatu adalah NFT, ERC-721. Itu standard token ya, standard token. Itu sedikit teknis, tapi sebelum token itu tercipta, CryptoPunk sudah ada. Jadi bahkan sebelum adanya NFT resmi, CryptoPunk sudah ada. Nah, jadi ini begitu OG. OG itu original gangster. Kita bilang di dunia NFT ya. Begitu originalnya mereka. Mereka menginspirasikan, banyak orang bilang, adanya NFT. Gitu. Nah, mungkin ini 2 project yang saya bandingkan sedikit ya, PFP Collectibles. Karena community manager kebanyakan di NFT project. Ada juga di beberapa community, kayak NFT community yang bukan project, atau NFT community yang hanya buat artis atau kolektor, ada juga. Tapi kebanyakan community manager dicari buat NFT project. Di atas kita ada Bored Ape Yacht Club, yaitu sekarang mungkin PFP termahal ya di dunia NFT. Yang paling murah mungkin saya lupa cek, tapi MM-an lah. Satu lagi di bawahnya Clone X. Nah, Adidas memilih untuk kerjasama dengan Bored Ape, sedangkan Nike memilih untuk kerjasama dengan Clone X. Gitu. Dan ini awalnya saya ingat waktu mint 0,07 atau 8 Ethereum, saya lupa, sekitar segitu. Dan dia tidak langsung sold out, tapi dia sold out dalam, kalau saya ingat, 10 jam. Jadi waktu itu zaman Clubhouse, terus tiba-tiba ada satu room di mana penuh monyet. Dan kita sampai ketawain room itu kayak Planet of the Apes gitu ya. Karena waktu itu kayak, ngapain lo beli monyet gini-gini. Sekarang mereka yang ketawa. Dan Clone X ini baru, tapi potensinya sangat tinggi. Dan ini awalnya mereka tidak mulai dengan brand, tapi brand memasuki ke project ini. Jadi bayangin kalau kita misalnya holder, atau bahkan kita support dari awal community ini, apalagi kalau kita bagian dari timnya ya.
Terus timnya, istilahnya perusahaannya dibeli oleh Adidas atau oleh Nike atau diinvest oleh Adidas atau Nike gitu ya. Itu cukup exciting buat saya. Dan banyak NFT proyek sekarang, banyak brand yang mau masuk atau membuat NFT proyek mereka sendiri atau menginvest di salah satu NFT proyek. Dan utility-nya apa? Apa yang kita lagi ciptakan sekarang? Jadi itu yang kita bangun, yang kita sebut di dunia NFT lagi membangun, lagi building. I'm a builder. Ya, jadi di dunia NFT ada creator, contohnya seperti artis, itu adalah satu creator, nggak selalu harus ilustrasi ya, bisa coder, bisa apa. Terus ada collector, dia yang membeli NFT itu, dan ada juga builder. Builder ini dia membangun supaya Web3 semakin kepake. Nah, jadi hal nomor satu yang kita lagi menuju ke sana adalah metaverse. Ya, jadi banyak NFT proyek mereka mengarah ke dunia mereka sendiri. Kalau kita harus pikirin di dunia nyata, contohnya apa? Itu kayak Disney. Kalau saya menunjukkan satu karakter Disney, misalnya Mickey Mouse, otomatis teman-teman langsung kepikir Disneyland, Disney World, Minnie Mouse, pasangannya, Donald Duck, dan karakter-karakter lain. Film-film Mickey yang pernah keluar, atau seri Disney yang pernah keluar, dan otomatis kita kepikir Cinderella, dan castle-castle itu, dan princess-princess lain. Langsung ada semua IP-IP yang masuk ke otak kita. Ya, itu satu dunia yang diciptakan oleh Disney. Nah, ini metaverse. Tapi proyek-proyeknya seperti gini gitu ya. Jadi bukan Mickey Mouse saat ini, tapi begini, mereka lagi ciptakan dunia di mana kita semua bisa berinteraksi gitu. Nah, jadi salah satu playground, salah satu metaverse terbesar sekarang adalah Sandbox. Sandbox ini bersaingan dengan Decentraland, mereka yang pertama kalau nggak salah, ada juga Crypto Voxels, ada juga sekarang The Other Side, yaitu dari Bored Ape langsung. Tapi sebelum The Other Side, Bored Ape dan banyak perusahaan, mereka tuh invest di The Sandbox. Mereka membeli lahan tanah di sini, dan kalau nggak salah tanahnya tuh ada berapa ratus ribu, saya lupa jumlah persisnya, tapi limited, terbatas. Jadi dunia ini terbatas. Kalau kita beli lahan di sana, kita bisa membangun apa saja. Dan Sandbox sebenarnya kalau teman-teman punya anak atau pernah main mungkin seperti Roblox. Jadi mirip Roblox, tapi di Sandbox ini kita bisa dapat penghasilan dari tanah kita sendiri. Jadi perbedaannya adalah begini, kalau di Roblox atau di game lain saya beli skin atau aset dari game itu, yang untung perusahaannya, itu aja. Nah, kalau di dunia metaverse, kalau saya beli sesuatu atau saya mau ada experience di satu lahan, saya purchase dengan crypto aset saya saat saya bertransaksi. Aset itu dibagi, sebagian kecil untuk Sandbox, buat developer tim mereka, tapi kebanyakan buat kreator. Jadi sekarang anak-anak yang membangun game, habisin berjam-jam di belakang layar, atau builders itu, mereka bisa dapat penghasilan dari metaverse. Ini dunia ke depan, ini internet versi berikut, di mana kita lebih adil dengan pembagian dana, ya, economic fairness. Ya, discussion part 2. Part 2 sedikit lebih panjang ya, karena terkait dengan NFT dan metaverse gitu. Saya tadi lihat ada pertanyaan, tapi saya belum jawab langsung dari Benny kalau nggak salah. Betul, dari Benny. For blockchain atau NFT banyak yang di Indonesia. Apakah secara hukum legal, bagaimana kita yakin bahwa gaji kita akan dibayar? Apakah mungkin ada kemungkinan tidak dibayar? Karena kantor blockchain atau NFT banyak yang tidak di Indonesia. Gitu, Iya, jadi blockchain memang ada tim. Tim itu rata-rata blockchain di setup bukan sebagai perusahaan yang profitable, tapi di setup sebagai foundation, non-profit foundation atau non-profit organization, non-governmental organization. Mereka tidak bisa menjadi organisasi biasa karena kalau begitu mereka bisa cairin duit mereka kapan saja dan kabur dengan duit, jatuhnya begitu ya. Jadi mereka jatuhnya non-profit. Tujuan mereka adalah supaya user on board ke ekosistem mereka. Jadi contohnya Ethereum. Ethereum selain Bitcoin yang paling decentralized karena Ethereum kita tahu penemunya siapa dan dia punya tim yang kerja buat supaya Ethereum semakin canggih gitu ya. Tapi mereka tidak boleh cairin duit begitu aja. Mereka harus terdaftar supaya kelihatan di mana, tapi pasar yang menentukan harga gitu ya. Jadi kalau kita dibayar dengan kripto, itu biasanya kalau saya terima pembayaran dalam kripto aset, ya itu dengan stable coin. Misalnya kita dapat sponsor buat acara, kita terima dalam stable coin. Stable coin adalah satu kripto yang terkait dengan fiat, contohnya US dollar.
Jadi ada yang namanya USDC, USD coin. Satu USDC terkait dengan satu USD dolar. Dan di belakang USDC itu ada liquidity. Jadi kalau misalnya dia buat 1 juta USDC token, ada 1 juta dolar yang mendukung 1 juta USDC itu. Nah, selain di luar stablecoin, kripto-kripto lain itu ditentukan oleh pasar. Jadi saat orang misalnya setup kantor NFT blockchain gitu, siapa aja by the way bisa menciptakan blockchain, tinggal copy paste code-nya terus di launching ke mainnet. Siapa aja bisa lakukan itu. Saya bisa lakukan itu dalam 10 menit, 5 sampai 10 menit. Tapi apa gunanya kalau nggak dipakai? Ya, jadi balik lagi yang kontrol itu adalah pasar. Semua legal tentunya, tapi saya bakal lihat yang mana yang terdaftar atau yang mana di mana saya bisa lihat foundernya siapa gitu. Bisa lihat terdaftarnya di mana, Ruan? Jadi setiap blockchain itu ada website-nya pasti. Ethereum kita bisa lihat dan kita bisa lihat foundernya siapa, timnya siapa. Jadi again do your own research, harus cari tahu gitu ya. Siapa yang penemu blockchain-nya, siapa yang tim yang dari foundation itu, roadmap mereka ke depan adalah apa gitu. Nah, dari Silva, Ruan, saat kita bicara NFT, apakah kebanyakan karya yang laku dijual adalah sebuah avatar dan karakter? Gimana dengan anak-anak yang suka nge-build dunia Roblox atau Minecraft? Dan saya baru mulai cari-cari tahu nih mengenai NFT di OpenSea. Crypto wallet apa yang paling pas dan bisa dipercaya di Indonesia? Crypto wallet itu kayak rekening kita ya. Semua yang kita lakukan di dunia blockchain NFT itu dalam bentuk transaksi ya. Saat kita tanda tangan sesuatu itu bertransaksi. Saat kita membeli sesuatu itu bertransaksi gitu ya. Jadi crypto wallet itu sangat penting. Kalau kita masuk ke exchange seperti toko kripto, di sana mereka memberikan kita crypto wallet. Tapi itu bukan crypto wallet yang kita kontrol. Itu jatuhnya seperti rekening bank. Kita nggak kontrol rekening bank kita. Okay. Yang kontrol adalah pihak toko kripto. Nah, kalau saya mau kontrol dana saya sendiri, saya ciptakan yang disebut non-custodial wallet. Artinya tidak ada yang kontrol wallet saya, hanya saya sendiri. Saat saya ciptakan non-custodial wallet, saya akan dikasih satu seed phrase. Seed phrase ini adalah password akses untuk dompet saya. Nah, ini sangat penting. Kalau ini hilang, atau kalau dibocorin, kalau kalian foto terus masuk ke Google Photos dan ada yang nge-hack email kalian, dana kalian semua hilang. Wah. Ya, jadi ini sangat-sangat penting saat kita setup non-custodial wallet. Di OpenSea, non-custodial wallet yang diterima adalah MetaMask, Wallet Trust, dan mungkin sekarang beberapa lagi yang saya hanya pakai MetaMask ya. MetaMask pastikan juga itu dari website yang benar, karena banyak website meniru MetaMask terus mencuri dana gitu ya. Jadi kayak ada website meniru BCA, kita buka rekening, kita kirim dana ke rekening itu terus hilang nol dana kita gitu ya. Jadi harus hati-hati. Nah, terus saat kita membuka MetaMask ada hot and cold wallet. Cold wallet itu bisa dalam bentuk hardware wallet. Contohnya begini, ini satu ledger. Ya, jadi di sini ini dompet kripto saya, salah satu, dan saya simpen banyak dompet di sini. Fungsinya apa? Kalau ada orang hack komputer saya dan mereka mau bertransaksi, untuk tanda tangan saya harus pencet 2 tombol di sini secara fisik. Jadi kalau saya tidak pencet ini kayak token BCA gitu ya. Kalau saya tidak pencet 2 tombol ini, dana saya tidak akan keluar dari dompet saya. Kalau saya tidak punya ini dan saya hanya punya MetaMask, itu namanya hot wallet. Hot wallet kalau dihack, orang bisa bertransaksi, kayak orang masuk ke email kita, mereka bisa kirim email dengan nama kita. Jadi kalau saya punya hanya MetaMask Hot Wallet, orang bisa ngehack dana saya, langsung kirim ke dompet baru. Dan mereka bisa melakukan itu dari mana saja di dunia. Jadi sebelum kalian masuk ke dunia NFT, aku sangat-sangat sarankan kalian beli salah satu dari ini. Karena anggap saja kalian sudah punya aset di sini yang harganya puluhan bahkan ratusan juta. Ya, seed phrase nggak bisa diganti. Oke, tidak hanya avatar dan karakter. Contohnya di Metaverse banyak yang cari builder buat Metaverse seperti sandbox. Jadi mereka cari orang yang bisa membangun rumah secara virtual di sandbox. Dan itu seperti jatuhnya kayak Minecraft architecture. Saya sendiri buat satu proyek yang saya lagi manage, kita membayar orang arsitek
kita $7.000 untuk mengerjakan satu space buat holders kita. $7.000 untuk menciptakan playground gitu. Tapi ini orang terpercaya, kita cari dan karyanya bagus. Jatuhnya kayak membangun demand. Tapi ya itu yang orang cari experience di dunia ini. Ya, dan itu sangat penting buat holders kita. Jadi banyak pekerjaan, contohnya community manager yang kita akan bahas next. Apakah orang Indonesia mampu untuk membuat suatu proyek NFT yang besar, mungkin selevel metaverse? Dan perlukah kita membuka identitas kita sebagai orang Indonesia? Identitas buat saya di NFT penting, karena kita harus lihat siapa yang bangun. Orang Indonesia tentunya mampu. Salah satu proyek yang mampu dan sudah melakukannya adalah Karafuru. Itu 100% dari Indonesia. Ada puluhan, mungkin ratusan proyek dari Indonesia yang sangat mampu. Satu lagi sekarang yang lagi keluar, Mind Blown itu dari Thailalats. Siapa yang di sini nggak kenal Thailalats? Thailalats mengeluarkan NFT dan mereka akan menciptakan metaverse, dan aku sangat percaya di tim itu walaupun harganya lagi jatuh, tapi saya sangat percaya dengan tim itu karena mereka salah satu intellectual property terbesar di Indonesia. Jadi mereka sudah masuk ke NFT dan mereka akan membangun metaverse-nya. Jadi sangat-sangat memungkinkan gitu. So they're going to build their metaverse ya. Betul. Jadi kalau kita memegang NFT-nya, itu kayak kita beli satu membership pass dari Disney. Disney tentunya saya bisa ke Disney World keliling dunia, tapi saya mungkin bisa main game dan lain-lain. Saya bisa nonton Disney Hotstar di sini di Indonesia. Dengan Mind Blown NFT, nanti saat metaverse mereka buka, mau itu komik edisi khusus, mau itu ada playground, mau itu ada game, apapun itu, mau ada real life events, saya bisa mengakses semua itu dengan memegang NFT ini. Oke. Kita perlu cari, bisa dicari di Google ya kalau mau. Bisa, namanya Mind Blown. Nanti saya bisa share juga kalau mau. Mas Aji, saya sangat support Mas Aji. Dia penemu Dagelang yang memegang IP semua itu. I see. Oke, so should we go on? Ya, oke, kita lanjut. Part 3. Nah, akhirnya kita sampai di community manager ya. Jadi di dunia NFT, community always comes first. Selalu. Karena it's all about the people ya. Dan a good NFT project atau a good NFT space akan mempunyai culture of kindness. Jadi kita saling membantu, kita saling berkontribusi. Kalau kita hanya take di dunia NFT, nama kita tuh jelek. Nggak usah kita selalu aktif, tapi kita harus contribute. Artinya contohnya begini, saya lagi contribute dengan memberikan masterclass ini dengan gratis. Saya tidak minta dana apapun, saya habisin waktu saya untuk memberi beberapa ilmu ke teman-teman dan nanti juga dengan course ya. Jadi contribution itu sangat penting di dunia NFT karena kita membangun satu culture of kindness gitu ya. People come first gitu. Terus ada juga di community yang penting di satu space yang sehat itu adalah fair distribution. Fair distribution tuh begini. Kalau di dunia nyata seringkali kita nggak bisa akses sesuatu karena kita bukan member atau kita bukan dari grup elit itu atau apa, kayak ada birokrasinya ya. Di NFT juga ada birokrasinya, tapi setiap proyek selalu ada fair distribution juga. Artinya apa? Kamu akan diberi kesempatan yang adil, fair chance untuk mendapatkan NFT itu atau untuk memasuk ke space itu. Jadi coba kita bahas bentar ya, kayak satu Discord seperti Metarupa itu NFT community. Kita tidak ada syarat apapun, siapapun bisa join, all inclusive gitu. Nah, tapi kalau di NFT project ada yang namanya whitelist. Whitelist itu kayak pre-order. Nah, untuk pre-order kita harus lakukan hal-hal tertentu. Contohnya, kita harus undang 5 orang untuk masuk ke Discord, terus kita harus post proyeknya di social media kita gitu, harus ganti profile foto dengan project NFT itu, terus harus ya share ke teman-teman gitulah, kayak adanya giveaway. Itu ada di dunia NFT, tapi ada juga fair distribution, artinya kita nggak semua begitu ya. Karena nggak semua punya waktu begitu. Jadi nanti ada phase di mana semua saat public mint, semua dapat kesempatan yang adil. Tapi yang datang lebih dahulu akan dapat token itu lebih dahulu. Itu yang dimaksud dengan fair distribution. Nggak ada exclusivity, nggak ada special treatment. Buat NFT proyek tentunya kalau udah sold out, yang tidak dapat NFT-nya ya di-exclude sebenarnya. Tapi saat di pasar keluar di secondary, sebenarnya kita masih bisa beli. Kecuali harganya udah nggak terjangkau, of course itu di sana kita nggak bisa masuk. Tapi intinya saat mereka distribute pertama kali itu adil gitu. Dan terakhir, transparan. Semua harus transparan. Nah, kalau transparan bagaimana kita bisa anonim
Ruan di space ini? Ya, kita bisa menjadi pseudo anonim. Artinya saya bisa menggunakan nama yang lain selain Ruan, tapi saya dikenal oleh nama itu. Jadi contoh nama saya Ru. Nah, kalian nggak tahu Ru itu siapa, tapi alamat dompet saya kelihatan, transaksi saya kelihatan, NFC saya kelihatan. Kalau saya adakan talks begini, mungkin saya bakal pakai filter dan voice changer. Tapi Ru ada karakternya gitu ya. Itu di dunia NFT bisa. Money grabs, kita juga nggak suka money grabs, makanya brand tuh susah untuk meluncur ke dunia NFT. Mereka bisa aja menciptakan proyek sendiri, tapi jarang sekali ada yang sukses dan jarang sekali orang mau masuk ke sana karena mereka lihat, oh lo udah kaya, ngapain lo masuk ke sini, ikut-ikut tren doang gitu ya. Jadi brand tuh sedikit susah sebenarnya kalau mau masuk ke dunia NFT. Makanya ada jasa seperti kami di Metarupa gitu ya untuk membantu brand. Apalagi kalau artis-artis terkenal, mereka tidak mau invest di ekosistemnya, tapi mereka hanya mau menghasilkan banyak duit dari NFT. Nah, itu komunitas NFT itu sangat tidak senang dengan gitu-gituan. Dan terakhir tentunya authenticity. Karena semua transparan, kita benar teruji di sini. Di dunia NFT itu kalau kita percaya di satu proyek, kelihatan kita mendukung apa enggak. Enggak selalu harus bertransaksi ya. Mendukung paling baik tentunya kita akan beli project itu, jadi kita beli NFT dari project itu, tapi bisa juga kita retweet, kita post tentang project itu semua hal yang gratis, tapi kita mendukung, kita konsisten, kita bicara di Discord-nya, gitu. Jadi di setiap community ini ada community manager. Nah, community manager bukan hanya satu, tapi kalau proyeknya besar, itu bisa ada puluhan ya yang menjaga community. Dan tugas utama dari community manager adalah untuk membangun ekosistem community yang sehat di dalam proyek ini. Jadi kalian kalau interest di community manager akan engage dengan community-nya. Community-nya tanya, misalnya saya punya satu proyek dan saya lagi cari community manager ini harus tahu semua tentang proyek saya. Atau at the very least semua frequently asked question dia harus hafal. Ya, jadi waktu community tanya, kapan kita mint? Utility-nya apa dari proyek ini? Foundernya siapa? Timnya siapa? Kenapa proyek ini bisa terdiri? Tujuan kalian apa? Roadmap kalian apa? Gitu. Community manager udah bisa harus jawab. Dan biasanya dengan proyek itu ada kultur-kultur yang terkait. Jadi misalnya kalau proyeknya anime, di Discord Space itu akan ada satu channel di mana mereka tampilkan show-show anime gitu. Jadi community manager juga harus mengerti dunia itu ya yang terkait di belakang NFT proyek itu gitu ya. Dan juga community manager harus membangun hype. Hype adalah sebenarnya marketing. Kita membuat mereka excited buat proyek ini. Setiap development yang keluar, misalnya proyek saya kalau kita lagi membangun game, setiap minggu kita kasih update screenshot dari development game itu. Jadi gimana game itu sekarang ya? Oh, terus mereka tanya, "Oh, ini kapan keluarnya? Ini mekanismenya gimana?" gitu-gitu. Jadi community manager tuh harus terus engage dan membuat community ini excited. Dan dunia crypto ini tuh apalagi NFT pergerakannya itu sangat cepat ya. Jadi susah banget untuk satu kolektor, misalnya saya fans banget dengan Mind Blow On, tapi susah banget untuk saya setiap hari ngecek Discord Mind Blow On, terus Twitternya. Saya capek, saya nggak ada waktu untuk gituan. Jadi community manager juga seringkali harus jawab pertanyaan yang sama. Tapi supaya community manajernya juga nggak capek, seringkali di Discord juga ada frequently asked questions di mana community manager bisa mengarahkan community-nya ke sana gitu atau ke updates terbaru gitu. Nah, intinya kalian harus bisa berkomunikasi dan engage dengan jelas dengan community-nya. Nah, di dunia NFT itu ada yang kita sebut FUD. FUD itu fear, uncertainty, and doubt. Jadi dunia NFT banyak gosip karena banyak anonim atau pseudo anonim ya, atau community driven banget. Jadi ya namanya manusia pasti akan gosip. Nah, kalau FUD terjadi di sebuah proyek, misalnya ada kesalahan dikit. Jadi contohnya misalnya saya co-founder dari salah satu proyek, mungkin dulu saya pernah masuk penjara gitu, mungkin saya atau saya kecelakaan gitu, misalnya gitu aja deh. Saya kecelakaan terus saya masuk rumah sakit. Terus ada yang mention di Twitter, co-founder Robomod masuk rumah sakit loh. Oh, berarti launch-nya di-delay dong. Gimana nih utility-nya? Aduh, gue nggak percaya lagi nih proyeknya kalau co-foundernya masuk rumah sakit ya, bukan salah dia, kasihan, tapi gimana ya? Gue mau ini proyek ini sukses, bla bla. Nah, itu sering banget terjadi di dunia NFT. Ada hal kecil yang terjadi atau hal kecil yang muncul di Twitter, sejarah dari salah satu co-founder atau interaksi. Mungkin saya salah ngetik atau apa, terus orang tuh
lebay-lebayin sampai aduh minta ampun deh, itu kayak bom meledak. Nah, itu biasanya sangat buruk buat satu proyek ya, atau satu space gitu ya. Jadi orang pada panik, community-nya pada panik. Gimana nih? Si Ron kecelakaan, pasti sengaja, pasti karena nggak sold out. Menurut gue dia nyetir mobil terus tabrak mobil lain sengaja tuh. Atau sampai ada pembicaraan begitu yang nggak masuk akal, itu masuk. Community manager tuh harus bisa handle itu dengan tenang ya. Karena orang tuh itu kayak chain reaction banget. Saya sering lihat banget lihat itu, dan bahkan saya pun nggak kena victim ke sini, dan community manager akhirnya nge-ban saya karena saya punya banyak pertanyaan. Jadi dia karena nggak mau jawab nge-ban saya dari Discord itu. Padahal bukan begitu caranya. Caranya adalah untuk menjawab dengan tenang gitu ya, supaya community-nya tenang dan masih percaya di proyek itu atau di community itu, di space itu gitu loh. Jadi hal yang paling penting menurut saya itu untuk menciptakan satu safe place sebagai community manager gitu. Jadi caranya bagaimana dan teknisnya ini semua yang kita akan mengajarkan lewat Remote Skills Academy nanti di course kita ya. Ini kita kasih taster aja, dan sekian presentasi saya. Jadi sekarang saya akan terima Q&A mungkin dari teman-teman. Jadi memang ternyata hampir sama seperti community support juga di real life gitu ya. Pada saat ada terjadi gonjang-ganjing atau sesuatu yang buruk publication-nya, the community manager needs to take over dan make sure atau menenangkan community-nya juga ya. Ya, yeah. Oke, dari Agustiawan Wawaruntu, dari sekian NFT Indonesia, apa aja pelajaran yang bisa kita petik berhasil atau jatuhnya mereka? Buat saya, jadi tergantung definisi berhasil itu apa. Kalau definisi berhasil tuh hanya jumlah transaksi, buat saya itu bukan definisi yang bagus. Karena banyak proyek yang volume transaksinya sangat tinggi, terus setahun kemudian jatuh. Dan banyak orang rugi, timnya tiba-tiba berubah total 100%, kecuali misalnya satu orang. Jadi buat saya itu gagal, walaupun jumlah transaksinya sangat tinggi ya. Buat saya yang paling penting itu tim. Kita lihat satu tim dari satu NFT proyek ya. Yang paling penting kita konsisten dan percaya dengan tim itu. Jadi timnya harus konsisten dan kita percaya dengan tim itu. Kita harus membangun trust dari community. Tentunya ini susah kalau kita nggak kenal timnya, tapi do your own research. Kita bisa lihat orang ini konsisten nggak dengan apa yang dia janjikan, dengan apa yang dia lakukan. Kalau dia misalnya dia community manager di beberapa proyek, dia masih community manager di sana nggak? Kalau misalnya dia hanya kerjain satu proyek, dia masih kerjain nggak? Udah complete belum roadmap-nya? Utility-nya kepake nggak? Gitu. Jadi apakah dia bisa deliver apa yang dia janji? Buat saya kita selalu harus cek satu track record dari sebuah orang, ya dari satu tim. Itu semua bisa ada catatannya gitu ya? Bisa. Kita nggak perlu susah kok. Kalau namanya kelihatan, kita bisa lihat. Oh, misalnya Robomod. Oh, Robomod mau kasih remote workers utility. Oke, siapa yang handle utility-nya? Oh, Remote Skills Academy. Ya udah, orang Google Remote Skills Academy. Saat mereka Google Remote Skills Academy, mereka cari tahu, oh ini perusahaan terdiri sejak kapan, foundersnya siapa, Live It Academy itu apa gitu. Jadi do your own research, jangan malas daripada nanti kita sangat rugi gitu ya. Terus kita merasakan kayak kecewa banget gitu, padahal kita nggak mengambil waktu kadang cuma 10-15 menit untuk melihat apakah proyek itu benar real or not. Dan karena Remote Skills Academy memang specialty-nya di remote workers, ya otomatis saya akan lebih percaya gitu. Itu membangun trust, apalagi kalau mereka udah kerjain sekian lama gitu ya, bukan perusahaan yang baru terdiri gitu. Oke, dari banyak nih yang tanya. Dari Kenya, saya seorang community manager yang dulunya adalah whitelist grinder. Apa sih step by step dan tips and trick membangun komunitas yang sehat dan kuat, terutama saat Discord saya masih sepi? Very nice question. Ya, jadi di whitelist grinder itu mungkin ngerti ya space dunia NFT seperti gimana. Community manager itu biasanya punya hubungan baik dengan community lain. Selain community kita pasti punya hubungan baik dengan community lain. Tips and trick sebenarnya buat course, tapi saya kasih satu contoh aja. Misalnya kita adakan activities setiap minggu yang konsisten. Jadi orang selalu menghargai satu hal yang konsisten, apalagi di dunia NFT. Contohnya salah satu community yang paling sehat yang saya kenal, mereka setiap minggu ada games night, di mana setiap sekali seminggu mereka mengadakan satu games di mana community bisa berpartisipasi gitu. Nah, itu mereka saling berinteraksi dan membangun
hubungan dengan community gitu. Bisa juga movie night ya, bebas. Tapi kalian harus pikirkan aktivitas yang kalian bisa lakukan setiap minggu, jangan terlalu ribet juga buat community manajernya. Tapi juga cukup menarik untuk community untuk berpartisipasi. Jadi memang kalau kayak komunitas biasa juga seperti itu ya, harus ada program gitu. Betul, iya, sama aja kayak komunitas biasa. Kalau nggak ada aktivitasnya, ya gimana community-nya mau terbang? Oke. Dari Zelly, kalau lihat job desk dari NFTs community project yang banyak ditawarkan, it's like something I'm really good at, tapi sebagai orang jadul, beredar di blockchain kayak melayang ke outer space setelah lepas dari shuttle station. Baiknya mulai dari mana ya buat keep up, karena makin banyak belajar dan menyerap info makin overwhelmed. Ini salah satu step yang udah dilakukan sebenarnya ya, kita belajar dari masterclass ini ya, Ruan ya. Ya, betul. Jadi terus masuk ke masterclass ini dan ikut ke course. Karena di course-nya nanti selain kita kasih step by step supaya kalian bisa keep up gitu ya. Karena jujur dunia NFT itu saya pun tidak keep up dengan semuanya, tapi kalian harus pilih niche kalian di mana, keep up-nya di mana gitu. Dan juga nanti kalau misalnya course-nya udah selesai, kita kasih pesertanya kesempatan untuk menjadi community manager di Discord yang kami kenal. Jadi kalian udah ada track record. Karena banyak project akan tanya, kamu pernah jadi community manager di mana? Track record kamu mana? Jadi kita selain kasih course-nya juga langsung praktiknya gitu, internship-nya gitulah. Supaya kalian bisa masuk gitu. Jadi seru ya, udah dikasih tahu tips and triknya, step by step-nya, langsung dapat semacam jalur akses gitu ya, Ruan ya, untuk bisa internship. Betul. Pastinya fleksibel ya. Oke, dari Daniela, this question is unrelated to the topic. Tapi apa yang terjadi kalau kita ketahuan scamming other users di NFT, dan apa yang terjadi kalau ketahuan kita copy or we sell other people's work in NFT? Kalian akan alamat kalian, dompet kalian di kripto dan identity kalian akan di-ban di semua community. Kalau kalian ketahuan bahwa kalian scamming atau kalian copy mint karya orang lain ya. Jadi Twitter kalian langsung akan di blacklist oleh semua community, Instagram, Facebook, nama kalian di semua Discord akan ya itu kuatnya community. Mereka bilang hati-hati sama orang ini, dia nge-scam, dia bla bla bla, langsung di-block. Basically your credit is over there gitu ya. Ya, kredit kamu over. Jadi kamu harus mulai dari nol. Dan itu sangat susah. Nah, orang bilang, oh bisa aja saya buat account baru, terus saya mulai lagi. Oke, tapi kalian mulai dari nol. Jadi juga cukup susah buat scammer. Kalau saya lihat ada account di Twitter baru, hanya baru puluhan followers, saya nggak akan begitu percaya. Kalau misalnya cuma 100 followers, tapi dia sudah posting dari tahun 2018, saya akan percaya account itu. Tapi kalau kalian mulai dari nol buat account baru post pertama di 2022, saya nggak akan percaya account itu. Betul. Kalau di hack gimana, Wan? Kalau di hack ya kalian harus kasih tahu, tapi nggak mungkin kita hanya punya satu social media. Pasti juga ada Instagram. Kalau misalnya main di NFT platform-platform lain, pasti juga ada Discord. Jadi kalian bisa tahu. Teman-teman saya beberapa NFT kreator Instagramnya dihack, tapi mereka masih punya Twitternya gitu. Jadi ya Instagram juga bisa membantu kan. Jadi kalian ya jaga-jaga aja gitu. Tapi portfolio also the community-nya gitu ya. Ya, betul. Oke. Dari Tongam, seberapa vital peran community manager apabila produknya diragukan atau reputasi foundernya sudah baik? Kalau misalnya di dunia NFT, di proyek manapun, kalau proyek NFT, kita selalu lihat timnya siapa. Community managernya nggak usah terkenal, tentunya membantu kalau dia sudah punya track record sebelumnya. Misalnya dia kerja di satu proyek, dia community manager di satu proyek, dan proyek itu sukses, successful launch, community-nya sehat, terus dia masuk ke proyek berikut, itu bagus, orang bisa cek. Tapi nggak selalu harus community manager, bisa aja founder. Jadi kalau founder atau developer atau apa, mereka kerjain proyek baru, terus mereka ambil community manager yang baru, orang baru, itu nggak apa-apa. Yang penting ada salah satu dari tim yang sudah punya track record. Kalau timnya benar-benar nggak ada track record, saya nggak akan percaya. Cukup penting peran satu community manager, tapi it's not everything. Bisa dari founder, bisa dari developer gitu. Dari Herastu Rizka, jadi NFT semacam mata uang atau alat pembayaran? Bukan, NFT adalah aset kripto. Jadi seperti sertifikat tanah atau karya seni adalah sebuah aset. Dan sekarang udah banyak, bukan hanya image aja ya Ruan ya, tapi banyak, bisa game, musik ya. Iya, selain musik ada juga kontrak-kontrak yang diupload, ada huruf-huruf. Ya itu kita harus lihat utility-nya apa. Ada kayak bener-bener membership pass yang dalam bentuk kartu, tapi dia berputar-putar dalam bentuk 3D, dan itu memberi kita akses ke community-community tertentu gitu. Wow, nice. Sports juga udah mulai ya sekarang ya Ruan ya, basketball juga ya. Sports sudah mulai juga, collectibles gitu. Oke, one last question ya. Tadi pertanyaan mengenai cara supaya Discord cepat ramai belum terjawab, Pak. Gimana tuh? Jadi sekali lagi harus konsisten
dengan adanya aktivitas di Discord kalian ya. Dan awalnya kalian harus undang orang-orang yang kalian kenal terlebih dahulu. Jadi teman-teman lain yang main Discord. Kalau kalian belum masuk ke satu community dan terus tiba-tiba mulai Discord sendiri dan berharap bahwa semua orang akan join, that's not how it works. Karena yang tadi saya bilang, kalian harus give back to the community. Jadi kalau kalian give back to the community, community akan lihat. Dan saat kalian, misalnya aku punya niche di sound design, aku belum lihat ada banyak sound designer, tapi aku contribute ke beberapa Discord server. Jadi kalau saya minta orang-orang mendukung saya di Discord server saya untuk gabung, terus tiap malam, tiap misalnya hari Senin malam kita ada movie night, mereka akan support saya. Jadi ya cara gampangnya seperti Herastu bilang, mau bayar beli bots, tapi bots kelihatan itu. Saya nggak saranin. Karena selama di NFT space ini, saya pribadi belum pernah beli bots atau belum pernah bayar untuk dapat followers, atau untuk dapat engagement dan lain-lain. Itu semua pure Organik. bangun organik ya. Jadi memang kalau bayar dan beli bot segala macam itu pasti akan ke track gitu ya. Jejak digitalnya pasti selalu ada ya, Ruan ya. Iya, pasti juga kelihatan.